Halo guys, kembali lagi bersama gue Alvin di Ngoping TV. Jadi kalian tahu nggak nih, gue untuk kali ini ingin membahas tentang apa? Mungkin untuk minggu yang lalu gue membahas tentang cerita dari salah satu subscriber kita. Dan kali ini ada juga cerita dari salah satu subscriber kita. Jadinya kita akan membahas tentang email yang masuk ke email Ngoping TV ini dari salah satu subscriber kita tentang pengalaman horornya nih guys. Nah, gua kali ini gua nggak sendirian. Di sini gua ditemani bersama teman gua, yaitu Samil. Halo guys. Ya, jadi nanti Samil ini akan menemani gua dalam menanggapi cerita yang dari subscriber kita ini. Baik. Nah, gimana kabar lu, Mil? Alhamdulillah baik banget. Jadi gini, Mil. Oke. Jadi ini ada cerita nih dari salah satu subscriber kita, ya kan? Apa tuh? Nah, ini ceritanya creepy sih, menurut gue tuh agak creepy ya, agak horor. Horor. Jadi ini namanya dia disamarin, dia nggak mau diceritain. Anggap aja mawar lah. Anggap aja mawar ya. Oke, kita anggap aja mawar. Siap. Nah, jadi si mawar ini dulunya pas masih SMA ini, jadi itu tuh tipe cewek. Jadi kan ada tipe cewek yang kayak main sama cewek-cewek sama temen ceweknya. Seharusnya. Nah, ada orang tipe ceweknya cewek yang main sama cowok banyak Kayak apa ya bentuk-bentuknya kalau main sama cowok mulu? tomboy lah. Tomboy. Tapi nah jadi ini mawar ini lebih condongnya dia tuh main sama cowok. Tomboy lah. Nah, jadi pas masa SMA tuh dia kayak gitu. Suatu saat nih dia kan cuman ibarat gini loh, lu punya teman Ya. cewek nih, terus Yeah. tiba-tiba lu kan care, lu perhatian, itu wajar ya kan. Ah, Nah tapi ternyata ada salah satu cowok ini dari temennya dia tuh kayak menanggapinya tuh beda gitu, bahwa mungkin care-nya dia itu kayak bukan sebagai teman. Akhirnya dia ngerti. baper nih, dalam bahasa ininya baper si ya. laki yang baper. Nah lagi Oh. baper, biasanya cewek yang baper ya. Biasanya. Nah ini kan ini cowok yang baper. Ah, Dia baper, akhirnya dia nggak kayak tahu ceweknya cakep apa enggak, ya kan? iya kan, terus akhirnya dia baper, dia nembak si mawar ini. Si mawar ditembak, baik. Nembak mawar, akhirnya dia tapi dia menolak. Karena apa? Karena si mawar ini menganggap kayak bahwa si teman cowoknya ini ya cuma sebagai teman gitu, kagak sebagai, dia bukan sebagai bunga, nganggap lebih lah, nggak punya perasaan lebih terhadap Sohib lah, cowok ini. sohib. Sohib lah gitu kan. Ya, jadi dia tuh ketika itu berteman tuh pada umur 16 tahun ketika Berarti seumuran SMA kelas Kelas 2 kali. Kelas 2 kan? kelas 2 ya. Nah, Masih gemes, biasanya kan dede gemes kalau 16 tahun gitu. masih kelihatan ya, kelihatan anak-anak deh. Iya. Ya, gitu. Nah, akhirnya selama perjalanan sampai kuliah, jadi sekarang ini Mawar ini kayak udah kuliah, diceritain dia udah kuliah. Selama perjalanan dia kuliah, dia itu nggak ada apa-apa. Nah, Akhirnya pas ketika lagi mungkin bisa dibilang semester akhir ya, Iya. semester akhir lagi nyusun proposal skripsi itu, dia kayak ngerasa ada hal yang berbeda dalam hidupnya. Ada sesuatu yang aneh. Misal lo fobia ketinggian ya. enggak. Kalau misalnya orang fobia ketinggian kan pasti kan namanya fobia itu kan susah dihilangin. Kayak takut banget gitu kan. Nggak mungkin instan. Heeh, Pasti mesti ada tantangan dulu. betul. Tantangan. Nah, jadi si salah satu subscriber itu, si Mawar ini, dia salah satu orang yang takut ketinggian. Lalu dia tuh ngerasa kaget lah. Tiba-tiba ketika dia berada di ketinggian, dia bukan merasa takut tapi merasa senang. Itu pertama. Katanya fobianya ketakutan, tapi kalau pas ketinggian malah senang. Itu senang. Itu hal aneh. Oh. Hal aneh pertama. Yang kedua, dia selama masa lagi proposal skripsi itu, lagi nyusun proposal skripsi itu, dia kayak merasa ada ngikutin. Gini, jadi lu pernah nggak sih kayak misalnya nih kita lagi begini nih, terus tiba-tiba kayak ada yang bagian sana ada yang kayak ngomong kita, ngeliatin kita. Punya perasaan aja. Kalau gua ya kan, kayak gua nggak gitu. pernah ngerasain. Nah, ya kan, akhirnya ternyata terus setiap di jalan lewatin mana, saya lagi sendirian, kayak merasa ada yang kayak ngikutin tapak. Gua kalau setiap subuh kan jalan nih, set masjid sono kan yang jauh. Nah, Kalau jalan sendiri tuh ada yang berasa ada ngikutin. ngikut, suka berasa ada ngikutin. Nah, dia juga merasa kayak gitu, kayak misalnya dia pulang dari kuliah nih malam-malam,
pas lagi masuk gangnya rumahnya tuh kayak merasa kayak ada ngikutin dia. Suatu saat mungkin dia mawar ini dia itu berprasangka masih baik lah, kayak halusinasi gue lah gitu kan, mungkin gue capek, mungkin gue lagi mumet gini segala macam. Dan tapi makin kelamaan ada yang aneh gitu. Mungkin anehnya itu kayak si mawar ini merasa setiap hari dia diikutin terus, kayak mas sosok dari nenek-nenek lah. Dia ngeliat langsung di kamarnya ada sosok nenek-nenek ngeri. Terus ada sosok kayak anak kecil kadang gangguin di kamarnya, ya kan. Lalu kayak sampai larut malam tuh ya. Nah, sampai pun kata si mawar ini, dia itu kayak merasa hidupnya itu nggak tenang, Kayak ada yang ngikutin terus. Lu tentang nggak sih kalau misalnya hidup lu digituin terus? Kagak sih. Kayak ambang-ambangan makan gitu, kayak mantan kayak ada ambang-ambangnya kan. Lu mah galau mulu. Enggak deh kalau misalnya itu kan kalau mantan jelas ya gitu ya. Maksudnya orangnya ada. Tapi kok ini orangnya enggak ada gitu. Ya setan lah, bikin horor lah. Makhluk halus gimana sih nggak kelihatan ya kalau kan. Gua pribadi, gua takut. Maksudnya gua serem gitu kayak. Setiap hari kayak lu lagi tidur nih. Terus lagi tidur tiba-tiba pas lagi tidur kayak merasa ada ngeliatin kita dari atas. Pernah enggak lu? Nggak pernah sih. Kalau gua ya merasa kayak gitu pernah, tapi kayak udahlah. Tapi kalau dia sampai setiap malam, lo bayangin Kan kalau gue tidur kan lampu mati, Tetep pakai aja. selimut. tetap aja kalau misalnya lampu mati apa lagi Nah, lebih itu creepy sih. kayak wah. Apalagi kan gue kamar gede, Nah. sendiri tidur. Lu bayangin apalagi kalau misalnya di kamar lo ada jendela, Mm-mm. misalnya jendela dak, ada jendela terus lo lagi tidur kayak merasa di jendela tuh ada ngintip gini itu kan apa ya, kayak menurut gue serem gitu. Serem lah. Dan gue salah satu orang yang takut sama jendela. Pusing Makanya nggak? kamera apa Jendela nggak serem bos. Yang serem kan yang lakuin gitu. nah, maksud gue gitu, jendelanya nggak serem tapi takut aja dan ngelongok begini. Iya. Itu yang gue takutin. Ah. Nah, makanya kan lu pernah lihat jendela kamar gue tutup pakai lemari Ntar kan. kalau film horor gitu tuh, Nah, hantunya kayak tidur buang. mampus kan. Itu tuh gue takut tuh. Eh. Jadi gue takut. Nah, makanya di mawar ini setiap malamnya dia Hordeng gini sendiri. orangnya di sini pas dibuka nggak ada, nggak tahu di belakang. Nggak tahu kan. Itu film horor banget ya. Iya, horor banget Nah. itu, ngeri. Tapi ini, jadi ini si mawar ini setiap hari tuh merasakan hal-hal kayak gitu, merasakan hal kayak dia bukan hanya sendirian Iya. di dalam dirinya dia, tapi kayak merasa ada yang selalu ngikutin dia. Nah, dan dia awalnya yang seperti tadi gue bilang, ya dia berpikir ini mah positif thinking karena gue lagi halusinasi, lagi capek segala macam. Tapi akhirnya dia nggak berani bercerita, tapi akhirnya dia mulai untuk bercerita ke temennya nih. Iya. Cerita ke teman dekatnya yang perempuan dulu pasti ya. Dan tapi kata teman yang dekat perempuan kayak, lu kebanyakan nonton vlog horor lu kebanyakan nonton film. Kayak dia berpikir dia mungkin gue halu ya kan, tapi kayak percaya nggak percaya Setiap hari ikutin. setiap hari ngikutin. Ah, Mungkin yang teman kita yang ceritain dia nggak ngerasain kan, tapi kita Iya. kita sendiri ya, di mawar temen ini. yang dia ceritain ngomong, "Alah lu gitu-gitu." Nah, Padahal itu dia dia. nggak ngerasain. Padahal Kalau dia ngerasain juga cerita takut. Nah, takut gitu kan, berasa di film horor juga kan. Nah, mungkin Tahu gue kalau begitu. itu kayak pasti akan jadi beban lah setiap hari. Lu hidup merasa lu hidup sendiri, tapi ternyata ada yang ngebayang-bayangin lo, ada yang ngikutin lo. Dan itu bukan makhluk manusia. Makhluk manusia pun kalau misalnya ngikutin tuh horor, creepy. Kayak Iya. orang nih ngapain mau bunuh gue kali ini. Kalau orang yang gitu tuh begal nih, ape, segala Tapi kalau macam. ini makhluk halus loh, yang tak kasat mata lah. Keluar nih si mawar ini kayak mencari jalan keluar sendiri. Dia bahkan kayak mengunjungi psikiater. Nah, terus tapi kata dia nggak ada hasil, dan akhirnya dia sadar nih, baru sadar dia punya teman orang indigo. Dia cerita nih, Oke, indigo ya. kalau lo indigo. Nggak datang abangnya sialan. Nah, jadi dia cerita nih ke salah satu temennya yang indigo, teman kecilnya dia. Terus dia akan diceritain semuanya itu ya, latar belakangnya sini. Tapi kata teman indigo, benar. Ternyata ada makhluk lain yang ngikutin dia. Makhluk lain itu selalu nemenin dia ke kampus, selalu membayangin dia ke di kamar atau di mana aja di jalan. Lalu biasanya kan kalau ada orang-orang, ada makhluk halus yang ngikutin kan biasanya ada yang baik, ada yang buruk. Apa yang ini baik apa buruk? Nah, jadi ketika dia kan udah kayak dia udah kayak frustasi kayak gitu. Sampai-sampai tuh dia mawar ini cerita bahwa dia kayak hidup gue nih, gue cerita sama teman begini, tanggapannya gue cerita sama ini gak ada percaya maksudnya dengan cerita gue. Akhirnya kayak ngerasa pasti di mana satu titik ini dia itu frustasi dan akhirnya pengen ngerasain bunuh diri.
mungkin, dan gue ngambil kesimpulan bahwa ini kayak teror dengan menerornya melalui makhluk halus. Gue juga pernah dengar cerita tuh yang kata dia ada, jadi ya gitu, jadi hantunya itu bisikin dia, lu turun aja kayak bunuh Nah. diri gitu. Nah, tadi kan yang gue ceritain nih, kan yang satu keanehan tuh dia tiba-tiba dia mau dari fobia ketinggian, tiba-tiba pas dia berani dia bahagia. Pasti pas lagi di atas ketinggian itu selalu ada dia ngebisik-bisikin dia. Dia ngebisik-bisikin dia, bukan berani. Dia ngebisik-bisikinnya, udah turun aja, udah loncat aja, ada gua di sini. Maksudnya gue di sini tuh kayak makhluk halus ini. Iya. Jadi kayak menyuruh dia untuk jatuh, bunuh diri. bunuh diri. Kuat mental, pasti itu kita kan Jatuh. Kalau satu, nggak kuat iman, nggak kuat mental, itu pasti kita kan bunuh diri juga. Betul. Karena satu gini, kita cerita sama teman tanggapannya begitu. Cerita sama siapa aja kita tanggapannya hanya kita doang yang merasakan, yang percaya pada cuma diri kita doang. Iya. Makanya itu bisa gangguan jiwa juga. Bisa, Nah, ya kan? Ya kan orang gangguan jiwa kan kadang-kadang ada yang horor, ada yang benar, cerai apa segala macam. cerai kan, terus cinta ya kan. Kadang-kadang Hati-hati. orang gila ada aja. Maksudnya ada penguatan argumentasi dia cerita ke orang tuanya, dan cerita ke orang tuanya, ada satu orang tuanya yang satu percaya, yang satu enggak. Ibunya ini percaya, Bapaknya enggak. nah akhirnya ibunya percaya. Pas cerita, ibunya suruh kayak bilang, coba kamu inget-inget kamu punya kesalahan apa di masa lalu. Dia berpikir gini, gue nggak punya kesalahan apa-apa, ya. Tapi untuk dalam jangka waktu dekat ini, kata ibu, coba kalau misalnya di dalam jangka waktu panjang yang lalu, akhirnya dia gini kan, tapi zaman SMA katanya kayak nyakitin orang gitu. Pas misalnya SMA, terus lagi pikir, tapi kan itu SMA kan lama jangka waktunya, ya kan, sampai gue kuliah ini. Iya, lama banget. Lama lah, yang tahu tuh bisa mungkin 6 tahunan kali di si Mawar itu kan. Iya. Akhirnya, tapi gue pikir benar di SMA itu ada yang akhirnya ketika yang tadi gue bilang di awal di prolog yang gue bilang, dia punya teman yang akhirnya ditolak sama dia. Iya. Ternyata usut ketika di Rukia segala macam, dan di Mawar ini di Rukia. orang ini di Rukia akhirnya buat dia angkat setannya itu. Benar, usut teman SMA yang tadi gue bilang ini itu adalah dalangnya. Dikasih setan nama yang Dikasih setan, orang ngasih duit ya disusu. Bukan disusuk, kacau. Susuk mah makin cakep. Apa namanya? Santet disusuk gimana itu? Disantet. Berarti dulu HP-nya Mawar tuh diambil sama dia, ya kan, segala foto. Kalau Mungkin ya ada, kan santet bisa. selai rambut kan bisa kalau susuk. Kalau santet. Karena gue nggak tahu ya, maksudnya ilmu hitam kayak gitu ya. Iya. Maksud gue, ternyata susuknya usut, dalangnya tuh dia. Dan akhirnya ya gue ngambil kesimpulan gitu. Menurut lo gimana kok? Misalnya orang gitu sampai kayak hampir mau bunuh diri cuman karena cinta, apa yang maksudnya kan cuman karena cinta orang berani ngelakuin ilmu hitam kayak gitu. Udah banyak sih, bro. Banyak ceritanya. Iya, menurut gue sih creepy lah gitu. Coba kalau misalnya sih udah lama pacaran lah, ya kan, tiba-tiba udah pengen lamaran, tiba-tiba diambil orang, ya kan, sakit banget sih. Iya. Ceweknya dibunuh, ceweknya disantet. Itu sih menurut gue yang kayak itu harus merubah pola pikir seharusnya ya, bisa menjadi lebih dewasa. Itulah cinta yang tidak diridhoi oleh Allah, begitu, bro. Masya Allah sih. Jadi mungkin ini yang dinamakan kayak cinta ditolak, dukun bertindak. Betul. Bener nggak? Nah, jadi dia bukan dukun. Maksud gue kayak waduh, aku pikir ya yang cerita kayak gini tuh kan gue sering ada cerita kayak gitu. Maksudnya kayak orang pernah digangguin sama paru-paru sampai kayak pengen bunuh diri. Banyak ternyata dari salah satu subscriber kita pun kirim cerita kayak gini. Kayak menurut pas gue baca dulu di lapangan sini, bro, banyak tuyul main bola. Tuyul, bro. Jadi abang saudara gue kan anaknya kan nangis malam-malam. Saya ngeluarin anaknya di luar, di rumah nenek gue sini tadi lu parkir. Pas itu tuyul di situ main gundu. Ya Allah. Terus depan rumah gue ada
dulu nih bokap gue kan lagi, gue cerita tentang gue aja. Bokap gue habis rapat pulang jam sekitaran jam 12, jam itulah segitu. Pulang-pulang langsung masuk kamar kan, main tidur, mati lampu, saya belum tidur lah, lagi ngobrol-ngobrol sama umi gue. Nah pas itu bokap gue nanya, nih denger gak tuh Mi, bangun dah Mi, denger gak tuh ada suara apa? Babi ngepet bro, di depan rumah gue keliling, Ngincer rumah lu. ngicir rumah gue. Akhirnya ada satpam dari Polres kan deket, Polres deket. Iya. Jadi tuh babi ngepet itu dikawal sama 2 anjing. Akhirnya anjingnya ketangkap malam itu, besok paginya dibakar. Nah setiap babi ngepet itu lari ke belakang menara situ bro. Setiap ada babi ngepet lari ke belakang menara situ. Kan di belakang menara situ ada kali. Gua nggak tahu tapi lari kemana gua nggak tahu. Ya kan tiba-tiba ya pokoknya lari ke situ lah. Itu doang sih rumah gue. Tapi alhamdulillah kan selalu Nah inilah kayak ini kayak sisi, bukan sisi, emang nggak baiknya ilmu hitam. Iya. Nah, emang sih ilmu hitam, apalagi kayak pastilah ilmu hitam yang kalau dalam agama pun ya itu nggak boleh kan. Ya lu baik-baik pakai itu ilmu hitam ya bakal ketahuan intinya. Pasti ya. Namanya juga ilmu setan ya kan. Ilmu setan lah. Apa setan tuh? Ya, seperti yang cerita ini nih. Kalau kita takut sama setan malah tetap nakutin kita, berani kita ya kan. Kalau kita berani sama setan, keok dia. Insyaallah. Nah makanya gue bilang kayak ini cerita yang dikirim sama Mawar ini kayak menurut gue pas gue baca creepy loh. Creepy-nya kayak ada ternyata yang orang sampai setega ini. Intinya gara-gara sakit hati doang sih. Wah, sakit hati dan itu sampai kayak dia ingin hidup nih Mawar ini hancur melalui dari kiriman makhluk ya. Buat kalian semua nih para subscriber, jangan sampai gitu ketika kalian merasa cinta kalian pupus sebelah tangan, ya kan, bertepuk sebelah tangan, jangan sampai kayak kalian menyakiti orang yang menolak kalian itu. Karena gini, kalau kalian emang benar-benar cinta, biarkanlah dia itu bahagia bersama yang dia cintai. Betul kawan. Ya kan, jangan sampai gara-gara ya sakit hati Kalian sampai ngebunuh. Ya, Apalagi sampai ngebunuh, banyak kasus. banyak banget. Bahkan sampai ada ngebunuh orang tuanya Betul. ketika nggak direstuin. Jangan aja. Orang tua lu nggak salah, lu ngapain bunuh dia? Makanya Ya kan? itu dia kayak udahlah, cuman permasalahan kita jangan sampai hal kita merugikan orang lain. Kalau lu berpikir positif, kalau lu udah gede pasti ya lu bicarain sama cewek lu yang lu suka, ngomongin bareng-bareng baiknya gimana. Ya toh cewek itu nggak suka sama lu, mau gimana lagi? Ya kan? Apalagi main setan begini Main nih. setan free bro, main setan bro. Ngeri dah. Heeh. Lama lu dosa. Dosa lu bro main setan. Yang kedua Serem, serem. disemperin ya kan? Mendingan main gunduk. Gue lagi main gunung. Heeh. Mau main layangan. Layangan nih di rumah gue Udah kan. setan, serem. Daripada lu main setan. Susah main setan mah udah. Udahlah. Gitu ya. Yes. Jadi gitu guys, jangan sampai ya udahlah. Ini jahat lah. Ini termasuk kayak tindakan kriminal menurut gue. Tapi Kriminal sih, kriminal. dia bukan membunuh langsung, dia membunuh secara perlahan, kayak menusuk dia perlahan Betul. melalui makhluk halus ini. Oke guys, mungkin itu cerita dari salah satu subscriber kita. Ya mungkin kita bisa ngambil hikmahnya. Ketika cinta emang kita ditolak, jangan sampai cinta itu membawa kita pada hal-hal negatif apalagi merugikan orang lain. Nah, mungkin itu aja bagi kalian nih yang mempunyai cerita atau seperti pengalaman dari subscriber kita ini yang kita sebut itu Mawar tadi. Kalian bisa mengirimkan melalui email kita dan atau melalui DM Instagram kita, ya kan? Nah, jangan lupa guys untuk subscribe YouTube kita, ada di sini nih. Nah, jangan lupa subscribe terus dan jangan lupa follow Instagram kita. Ikuti kita terus dengan video-video baru kita. Salam jadi kelingking.